Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali pada kesempatan kali ini dalam majlis ilmu, yang mana memang dari waktu yang tersisa untuk menuju bulan yang penuh barokah yaitu Ramadan tahun 1442 Hijriah, sengaja kajian yang rutinitas kita adalah sirah Nabi. Setidaknya 2 pertemuan ke depan sebelum menggapai Ramadan, kita mengilmui dulu terkait dengan seluk-beluk Ramadan, lebih khususnya siam atau puasa di bulan Ramadan. Karena memang kaum muslimin dan orang-orang yang beriman itu punya akar di dalam ilmu al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus dipegang terlebih dahulu, difahami dengan baik sebelum kita berkata apalagi beramal. Manfaatnya apa? Supaya puasa kita dan ibadah kita tidak berdasarkan jarene. Ya, jadi puasa kita tidak berdasarkan jarene entuk kok. Nah itu supaya nggak ada lagi semacam itu. Ya, jarene mbiyen oleh. Nah, jare sopo? Itu masalahnya. Kalau ternyata itu jare Allah, berarti firman Allah. Sesuai dengan tafsir para ulama, maka itulah ilmu. Jare siapa? Jare Rasul, berarti ada sunnahnya. Ya, apalagi terkait dengan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita awali memang ayatnya, karena nanti di Ramadan meh bendino ketemu ayat ini, mas. Kutiba alaikumus siyam. Tak awali sih. Ketika ayat itu turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tahun kedua Hijriah. Artinya kewajiban puasa ada di tahun kedua Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu tahun 11 Hijriah, belum sampai bulan Ramadan. Maknanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah wafat Rasulullah mengakhirkan puasanya, atau lebih tepatnya puasa terakhir Rasulullah adalah tahun ke-10 Hijriah. Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Artinya dari tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9 kali Ramadan, 9 kali ketemu puasa, 9 kali ketemu Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat di dalam sejarah. Tahun pertama Ramadan Badr menang. Ya. Kemudian nanti tahun kelima Ramadan Khandaq, ya, di sana ada peristiwa salah satunya Khandaq. Meskipun selepas Ramadan menang, kaum muslimin yang ada di Madinah tidak sampai 4.000 mengalahkan 10.000 pasukan sekutu Al-Ahzab. Kemudian tahun ke-7 dalam Khaybar menang. Tahun ke-8 Rasulullah bisa menaklukkan kota Mekah, pusatnya kemusyrikan, pusatnya orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid, ditaklukkan menjadi wilayah kaum muslimin. Tahun ke-10 setelah Syawal, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Jadi tahun ke-11 Hijriah, seluruh jazirah Arab itu mereka bertauhid. Bayangkan berapa tahun berarti? 9 tahun. Itu Ramadannya tadi, mas. Menang Badr, menang Khaybar, menang Ahzab, kemudian Fathu Mekah, kemudian Jazirah Arab.
masuk Islam. Ya, itu Ramadannya Rasul bersama para sahabat. Sekarang tinggal introspeksi aja, Mas. Ramadan kita yang sekarang usiane sing 30 wae. Posone jog 10 tahun. Usia 10 tahun berarti kan wis ping 20 ta, Mas. Ya, kira-kira peningkatannya apa? Niki sing usiane 30 tahun. Sing yeswane malah 50, swidak. Wis ping 40 poso loh. Ya, peningkatannya apa? Biasa wae. Berarti kan ada sesuatu. Setidaknya kita harus mengalami volume peningkatan. Lah bagaimana kita bisa meramu peningkatan tersebut? Ketika kita memahami dengan baik Ramadan, seluk-beluknya, yang mengitarinya dan lain seterusnya. Nah, dalam tarhib Ramadan atau pengenalan supaya kita lebih motivasi lagi menuju Ramadan, insya Allah kita punya pegangan kitab yang dicetak oleh pesantren yang kami mengajar di dalamnya, yaitu pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo, yang mana kita nanti akan menelaah dan membedah, tentunya nggak satu halaman, poin-poin terpenting yang kita akan sampaikan, adapun sisanya bisa dibaca di rumah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Terkait dengan panduan praktis Ramadan, yang mana memang perkara terbesarnya adalah puasa, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas suhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya hitungan tahun dalam sisi Allah, yaitu di sisi Allah, hitungan tahun zaman itu menggunakan kalender Qamariyah, kalender Hijriyah, dan itu jumlahnya 12 bulan setiap tahunnya. Artinya mengarahkan kepada kita bahwa ibadah-ibadah Islam syariatnya itu mengacu kepada tatanan Qamariyah. Kalau kita lahir di bulan Ramadan tahun 2000 saja, ya, tahun 2000 saja, itu Ramadan tahun ini berarti usianya berapa, Mas? Kalau lahir di tahun 2000, Ramadan 2000, ya, berarti Ramadan kali ini 21. Sekarang kalau makainya tahun 2000 Desember, ya, Ramadan kali ini berapa, Mas? Belum genep 21, kan belum genep. Kenapa? Karena kita kalau memakai kalender Masehi mesti muter-muter, ya. Masa kecil kita Ramadan Idul Fitri pernah di Januari Februari, ya, pernah. Hari ini kita Ramadan Idul Fitri di bulan April Mei, ya. Nanti berapa puluh tahun berikutnya sama, Mas. Tapi kalau kita memakai kalender Qamariyah, mulai zaman batu sampai zaman, ya, sampai zaman watune iso digodhog, ya kan, itu tetap pancet, nggak bakal berubah. Inilah keindahan kesempurnaan Islam. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang bersabda, "Asyhru 29 fala tasumu hatta tarau." Sebulan itu jumlahnya 29. Itu Rasulullah menyampaikan, sebulan itu 29 hari. Maka janganlah kalian berpuasa selagi kalian belum melihat. Kalau kalian sudah melihat, maka berpuasa. Fa in humma 'alaikum fa akmilul iddah. Kalau memang terhalang oleh kalian penglihatannya, terhalang penglihatan hilal atau bulan yang baru, maka genepilah sebulan menjadi 30 hari. Selesai, Mas, urusan. Ya, selesai. Maka inilah tonggak penentu Ramadan, yaitu dengan ru'yah, dengan melihat hilal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian dinukilkan oleh ulama-ulama yang berada di belakangnya dengan kuat
memastikan para salafus saleh ijma' menentukan bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Adapun ulama-ulama yang belakangan saja mulai mereka menentukan Ramadan dengan cara ilmu hisab. Ya, ilmu hisab. Dengan ilmu astronominya. Maka dengan patokan hisab akhirnya muncul Profesor A, Profesor B, ilmuwan astronomi A, ilmuwan astronomi B. Ya, walhasil ketika Profesor A mengatakan hisab itu harus kelihatan 0,3 derajat, yang satunya enggak 0,5 derajat, gak kena masalahnya, bubar rapatnya. Ya, mulek aja. Maka enak sekali pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zaman dulu semuanya sepakat kok ru'yatul hilal. Dan siapa yang melihat cukup satu kaum muslimin adil. Apa maksudnya adil? Yang baik agamanya. Satu orang untuk menentukan bulan puasa selesai. Kalau untuk Idul Fitri baru 2 orang. Kalau penentuan Ramadan cukup 1 orang. Yang adil, yang bagus agamanya, sudah. Seluruh kaum muslimin di wilayah tersebut puasa. Kalau untuk menentukan Idul Fitri baru 2 orang. Alasannya kenapa? Gampang Pak, setor duit luwih gampang daripada narik duit. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan setor duit gampang loh Mas, ya. Paling cuma atas nama Anda atau yang lain, gitu. Selesai. Tapi kalau narik duit tanda tangan kudu persis, enek KTP macam-macam. Ya, membuka Ramadan lebih mudah daripada menutup Ramadan. Maka dalam syariat yang melihat hilal Ramadan cukup 1 orang yang adil, dan menutup bulan Ramadan harus dengan 2 orang yang adil. Kemudian siapa yang memasrahkan ini? Amirul Mukminin ulil amr, pemerintah. Bukan setiap bendera punya saya ada orang adilnya. Jangan Mas, ormas kami juga punya orang adilnya. Semuanya menganggap kamilah pahlawannya. Sekarang kunci cerminan kaum muslimin adalah sholat 5 waktu. Yang gitu, patokan waktu sholat dimudahkan kita lah ini. Itu dari mana print-printannya Mas? Dari mana? Kemenak kan? Kemenak, kita gunakan itu. Poso kok malah bingung dewe. Sudah Mas, sholat kita mau dengan kemenak, puasa sama, haji sama, selesai Mas urusan. Ya, mosok kalau sholat ikut kemenak, puasa ikut ormas loh kan? Emang sholat sama puasa beda? Sama Mas. Ya, maka lah pemerintah yang nggak jelas, pemerintah nggak jelas, pemerintah salah. Rasulullah sudah memberikan wasiatnya. Imamun adil fa'alaihi manabir ala nuri fil jannah. Pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang benar, maka nantinya di surga berada di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Ngeri kan? Masya Allah. Tapi kalau pemimpinnya itu zalim, pemimpinnya salah, pemimpinnya lalim, kata Rasul, tempatnya di neraka dan aku tidak melihat di permukaan. Berarti di mana? Ngintip kan? Diintip, sudah selesai. Ya, urusannya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah, ya seperti yang kita makmuman, jenengan ya ngelamun ya tetep pahalanya kena jamaah Mas. Ya kan? Enggak salah. Ya kan? Enggak salah, ditanggung. Yang salah imam, makmumnya enggak kena salah, ditanggung imam. Selesai. Ini cerminan sholat kita untuk segala lini kehidupan, termasuk diantaranya yaitu Siyam Ramadan dan juga Idul Fitri bersama pemerintah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di halaman ke-7, ya, sebagai pembukaannya, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Yaqulullahu azza wa jalla illa siyama
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh amalan anak keturunan Nabi Adam kembali kepada pelakunya, miliknya. Dan setiap kebaikan Allah berikan ganjaran 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ya, ini lebih khususnya umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ibadah puasa, sesungguhnya ibadah puasa itu milikku dan akulah, kata Allah, yang langsung memberikan balasannya. Jadi kalau kita bicara amalan, ya, seluruh rukun Islam itu kan pondasi. Salat menentukan ada orang iman sama orang kafir. Ya, perbandingannya orang iman, orang Islam, orang kafir apa? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ada masalah zakat, ada masalah haji, semuanya adalah kemuliaan. Tapi satu-satunya dari rukun Islam yang Allah kaitkan dengan ketakwaan itu hanya puasa. Nggak ada nas di dalam Al-Quran sholat la'alakum tatakun tuh nggak ada, zakat, haji la'alakum tatakun tuh nggak ada. Tapi satu-satunya yaitu ibadah siam Ramadan digandengkan dengan ketakwaan. Bukan kemudian sholat nggak penting, ya, rukun-rukun Islam nggak penting. Ini kemuliaan satu dibanding yang lainnya. Ibadah puasa punya peran, bahkan disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan. Orang yang berhasil di dalam Ramadannya, maka dia berhak menjadi orang yang muttaqi. Nah, di sini kami akan langsung loncat terlebih dahulu terkait dengan ahkamus shiyam atau hukum-hukum puasa di halaman 43. Halaman 47, mohon maaf ya, 47. Risalah puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ disebutkan definisi puasa, yaitu saum, secara bahasa bermakna imsak, menahan diri. Ya, maka belajar definisi syariat itu penting, Pak. Ya, penting. Ini baru kemarin, Mas, saya rapat, ya, di masjid, salah satu masjid penyuluhan, ya, terkait dengan penyuluhan Ramadan juga. Itu saya jelaskan permasalahan buka bersama, ya, karena saya terbiasa membahasakan buka bersama iftar. Ya, dan orang Indonesia kayaknya sudah familiar dengan istilah iftar. Itu jamaah, mohon maaf ya, bahasa kasarnya itu domblong gitu ya, ya kan, domblong. Saya juga bingung, kan saya biasa bertanya balik kan, jenengan paham penjelasan kulo, bingung, ya kan. Mohon maaf kalau boleh tanya, kita ini sedang membahas terkait dengan buka bersama Ustadz, ya, bukan ketika buka pas adzan maghrib. Loh, saya sing bingung toh, Mas. Sing bodohi sopo kan gitu ya. Iya, saya juga lagi bahas buka bersama, Pak. Ngapunten, Pak Ustadz kok ngendikane iftar terus. Loh, lha nggih. Iftar niku buka bersama. Buka puasa. Ya, kalau ditambahi bersama bisa diketahui dengan iftar jama'i. Iftarnya buka puasa, jama'inya bersama-sama. Oh, ngoten. Nggih, niku bahasa Arab iftar, bahasa Indonesia ini buka puasa. Ya. Oh, lah di sini itu maksudnya iftar niku nggih lek pas adzan niku. Ya, pas adzan enten makanan, enten minuman dimakan. Oh, niku artinya takjil kalau di beberapa tempat. Lek neng Solo sak ngertos kula jaburan napa-napa niku. Ya kan? Gitu kan. Akhirnya gitu, Mas. Ya. Jadi salah paham. Familiar istilah iftar tapi penempatannya enggak pas. Dikira beda. Iftar ya buka puasa itu namanya iftar. Ya.
Kalau bersama-sama bisa dikenal dengan jamaah atau jama'i. Iftar jamaah, iftar jama'i, selesai. Nah, jadi puasa secara bahasa adalah imsak, menahan diri dari segala yang menghalangi perkara-perkara yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Nah, ini ada dua poin penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita memahami puasa secara bahasa adalah imsak. Imsak di sini bukan dikaitkan dengan imsak bapak-bapak, ibu-ibu, imsak mboten ngonten. Ya, sanes. Ya. Kalau imsak yang ada di sound system masjid-masjid menandakan itu adalah waktu yang sebentar lagi azan subuh, bukan bermakna berhenti sahur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menstempel umatku senantiasa baik, umatku senantiasa dalam kebaikan. Kapan? Selama ma'ajjalul iftar, ketika umatku itu mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kalau menyegerakan berbuka kula mboten masalah, Pak. Insyaallah cepet kabeh. Lah iso masjid sing paling cepet adzan kuwi patokane. Ngaten to? Ya. Masjid sing paling patut to muadzine sik bubu wah wis iki. Yes, langsung angkat gelas. Ya, kalau masalah mempercepat buka puasa bukan pembahasannya. Insya Allah sepakat lah, nggih. Cepet. Ya. Tapi kalau mengakhirkan sahur, nah ini Mas, Rasul mewanti-wanti untuk mengakhirkan sahur. Maka dalam kajian kita, awal kali kita kajian, ya di majelis ini pula, saya pernah menerangkan terkait manajemen waktu bangunnya kaum muslimin. Kaum muslimin bangunnya terbaik adalah maksimal kapan? Ketika adzan pertama subuh. Adzan pertama bukan berarti adzan menunjukkan waktu sholat, bukan. Tapi yang menunjukkan waktu sholat subuh adzan yang kedua. Karena di dalam Islam subuh ada 2 kali adzan. Sampai hari ini di Mekah demikian, di Madinah demikian. Cuma di kita aja nggak umum. Umum malah setengah loro adzan ya dikepruki tangga teparo. Ya, adzan pertama jam loro iki jak sumuk ya. Orang masih istirahat. Makanya kemudian jarak antara adzan pertama sama adzan kedua, ya, sebagaimana di jarak itulah sahur itu bagus-bagusnya qadra khamsina ayat, kurang lebih 50 ayat. 50 ayat yang baca sinten? Baca ya simbah-simbah kita ya 2 jam. Ya. Yang baca ya orang yang terbiasa tilawah. Bukan ayat-ayat yang panjang-panjang. Dalam riwayat Rasul menyebutkan yaitu ayat-ayat mi'in. Surat-surat yang ayatnya kurang lebih 100-an. Contohnya surat Yusuf, ya, Yunus, seperti itu. Jadi 50 ayat ketemu 15-20 menit. Seperti hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, 20 sampai 30 menit. Itu tepatnya kita untuk melaksanakan sahur. Ya, jadi ketika ada suara imsak itu bukan menandakan kita nggak boleh sahur. Ya, silahkan jenengan baru mulai sahur pun bagus, tergantung menunya, Mas. Ya, pas imsak jenengan dang goreng mek teh hangat cukup. Ya, imsak tengkleng ya repot sampai adzan dereng bibar. Ya kan? Makanya kita tahu porsi, kita tahu menu kita. Kalau memang istri kita menyediakannya rawon, soto, ya mau nggak mau butuh kadang ya selilitan barang ya, itu ya mungkin lebih lama, 15 menit, 20 menit. Tapi kalau ternyata hanya kurma atau makanan-makanan yang cukup ya bagi kita, susu ya, kalau
zaman sekarang mungkin energen. Nah, itu kan imsak cukup, Mas. Ya, ketika waktu imsak kita sahur cukup. Dan itulah waktu terbaik dalam makan menyantap sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di makan sahur itulah terdapat keberkahan. Pahala, Mas. Coba syariat mana makan pahala? Ya, hanya ada di Islam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu yang disertai dengan niat. Ya, disertai dengan niat. Niat puasa niku pripun to? Nawaitu soma ghadin an adai fardhi. Seperti itu. Imam An-Nawawi ini ulama dalam madhab Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Imam An-Nawawi menyebutkan dan disetujui oleh ulama-ulama bahwanya an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, niat itu tempatnya di dalam hati. Selagi kita di bulan Ramadan, maka ada waktu untuk berniat semenjak malam sampai terbitnya fajar subuh di situ. Ya, dan tidak perlu dilafalkan. Sahur sego goreng tek rong piring. Kemudian subuh, wah aku gak isi do poso. Lah nyapo? Lali urung niat. Lah mau sahur piye? Entek rong piring. Lah rong piring iki niatmu apa? Terus sahur mau iki niatmu apa? Ya? Orang ketika sahur kira-kira udah niat puasa apa enggak? Yo niatnya jelas puasa. Lah iso entek rong piring gak niat poso terus pengen apa ya? Kita sholat ya, jenengan ngadep tembok, kira-kira pengen apa? Gempil ini Mas. Kan enggak, udah jelas berdiri tegak ngadep kiblat. Orang semua tahu mau sholat kok. Jadi nggak perlu niat untuk dilafalkan. Loh, masya Allah. Kayaknya ada jamaah lain nih. Ya kan? Ada jamaah dari golongan lain. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la siyama liman lam yubayyiti siyam minal lail. Tidak ada puasa, ini untuk Ramadan ya, tidak ada puasa yang tidak meniatkan ya mulai dari malam harinya. Jadi kita selepas taraweh atau sebelum tidur ya, kita niatkan besok mau puasa. Memang para ulama berselisih pendapat, apakah cukup satu kali niat untuk seluruh sebulan kita berpuasa, atau memang setiap hari kita harus memperbarui niat tersebut. Maka yang tengah-tengah adalah setiap hari kita memperbarui niat. Salah satunya dengan sahur. Sahur kita jelas niat berpuasa. Ini yang membedakan dengan puasa-puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, selagi jenengan bangun tidur sampai jam berapapun belum minum belum makan, bangun tidur subuh Pak, subuhan nggak minum nggak makan sampai jam 7, sampai setengah 8 ketemu istri, wis masak apa? Urung masak gak entek, ya wis lah aku tak poso. Boleh apa enggak? Boleh. Ini untuk puasa sunnah. Untuk puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Tapi catatannya tadi Pak, ya catatannya tadi, selagi bangun tidur belum makan atau minum, jangan diakal-akali. Ya, sebetulnya wis lumayan nyomot gedang goreng, kur alot. Ya, lumayan wis ya, kena 2 cuilan 3 cuilan, sarapannya apa? Belum, gasnya habis. Wis aku tak poso, goro-goro gedang goreng alot toh. Ya, ini bedanya. Jadi kalau puasa sunnah, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pagi hari ketemu di beberapa rumah istrinya, beliau bertanya, hal min syai', apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Enggak, karena memang belum ada makanan. Maka Rasulullah bersabda, fa'idzan ana shaim, kalau begitu saya berpuasa. Ini untuk puasa sunnah. Adapun puasa wajib seperti Ramadan harus berniat sebelum fajar subuh. Nah, penjelasan berikutnya terkait dengan niat ini, memang
di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangannya Ibnu Rushdi, beliau menyebutkan niat itu boleh dilafalkan. Ben apa? Ben tambah mantep. Ini versi kita, kenapa ditekankan biar dilafalkan ben mantep. Ya, apa meneh bareng-bareng. Ya kan? Bareng-bareng nawa itu semua. Terus lek orang ngono kurang mantep. Tapi sebagaimana Imam Nawawi jelaskan, nggak dikenal. Sebelum Imam Ibnu Rushdi, nggak ada ulama yang menganjurkan demikian. Ulama sepakat yang namanya niat di dalam hati. Puasa itu Rasulullah 9 kali loh, puasa Ramadan. Mosok perkara niat kalau dilafalkan luput tuh kan nggak mungkin. Ya, 9 kali Rasulullah puasa Ramadan, masa nggak ngajarkan kalau niat itu dilafalkan terus luput? Kenapa kok nggak ada dalam hadis-hadis? Karena memang itu bukan termasuk ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti niat memang tempatnya di dalam hati. Kemudian yang B itu hukum puasa. Segenap umat Islam telah ijma bahwa puasa di bulan Ramadan itu fardu atau wajib. Ya, dalilnya tadi telah kami sampaikan surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam hadis ataupun sunnah-sunnah banyak sekali, diantaranya buniyal islamu ala khamsin wa dzakara minha shaumi Ramadan. Islam dibangun sehingga menjadi rukun Islam ada 5, diantaranya disebutkan puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Jadi siapa saja yang telah mengingkari hukum puasa Ramadan tidak wajib, maka dia telah masuk ke jurang kemurtadan. Ya, kalau dia mendakwakan diri rukun Islam goblok siji, poso Ramadan sudah enggak wajib, maka ini orang sudah berucap ucapan kafir, dan dia pun kalau meyakini itu, dia pun telah keluar dari agama Islam. Ya. Kecuali kalau orang males-malesan, Ramadan wajib ora? Wajib. Lah kok ora poso? Hah? Piye ya? Nah, itu dia masih ada keyakinan kewajibannya. Ya, tapi dia males-malesan, maka tentunya ini merupakan dosa yang sangat besar. Meskipun kita belum bisa menyampaikan kalau dia keluar dari Islam. Tapi kalau masalah dosanya, dia dosa besar karena nggak mau melaksanakan kewajiban dari kaum muslimin. Keutamaan puasa. Mungkin kita akan baca terlebih dahulu alinea di atasnya. Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, sudah menjadi ketetapan bagi kaum muslimin bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i, maka ia lebih buruk daripada pezina dan pecandu khamr. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan menganggapnya zindik serta menyimpang dari agama Islam ini. Ya, maka ulama sepakat di antara pembatal puasa adalah biniyatil iftar. Apa itu? Di niatnya ke batal ke. Jadi lek subuh mau sahur bareng ben ketok poso. Subuhan ya enek poso mau sahur. Tapi aslinya ketika dia sahur itu, kawan aku tak neng warung kono lah, delik ya. Jadi dia awal niat aja itu sudah ingin membatalkan puasa. Maka semenjak dia niat kayak gini, meskipun dia masih puasa, gak makan gak minum, batal kene pengennya jam 12. Tapi jam sahur jam 3:30, 4:30 kurang, dia sudah punya niat semacam ini, maka puasanya dianggap batal. Ya, puasanya dianggap batal. Kenapa? Karena dia sudah istilahnya tahayyal, ya, punya hilah, ngakal-ngakali syariat. Contohnya, jare lek wong safar ki oleh buka ya, oleh. Aku sesuk tak lunga neng Brebes lah. Ya, seperti itu, ya. Jadi dia mang niatnya ke Brebes
niatnya ke Tegal, Pekalongan, ya, itu bukan karena kebutuhan awalnya, tapi memang ben ora poso. Bisa bedakan Mas ya? Ketika tiba-tiba kita ada uzur, wah, harus dinas, dapat surat ya kerja mamanya, harus ke Jakarta. Wah, padahal Ramadan. Kalau saya safar kayaknya saya kecapean, ya, maka disinilah rukhsahnya boleh untuk berbuka. Tapi kalau diawali tadi, ya, maka tentunya ini termasuk perkara yang mengakal-akali. Ya. Terkadang kaum muslimin belajar kayak gini, kadang itu saya santri-santri tak gwetaki, Pak. Ya, karena kalau di musim non pandemi nggih, niku santri-santri itu pulangnya biasanya Ramadan pertengahan. Jadi tanggal ke-15, 16 itu biasa mereka baru pulang ke rumah masing-masing, mudik, Pak. Itu pihak pesantren itu memberikan izinnya biasanya selepas sholat duhur. Itu pagi wes pamer Pepsi ya, Pak. Lah kurang ajar tuh. Isu ki wis pamer Pepsi gini. Wah, itu tak dadi ulekan tenan. Ya, wah Ustaz, kan nanti saya safarmu sengko. Ya, safarmu sengko. Tiketnya orang mesti entuk. Ternyata tiketnya dapatnya besok, mau nggak mau kan dia masih berpuasa di hari itu. Ya, pengko awan wis boleh dapat izin, boleh ini. Ya, isu wis nyawane Pepsi glegek. Wah, kurang ajar. Enggak seperti itu. Namanya penuntut ilmu enggak semacam itu. Kapan kita safar, disitulah bolehnya berbuka. Tiket yang belum tentu dapat kok, ya, isu wis pamer-pamer minuman. Masya Allah. Kemudian keutamaan puasa, ya, banyak sekali. Ya, jenengan nanti bisa membaca sendiri karena kita tidak akan membahas terkait dengan keutamaannya. Bahkan mungkin nanti di sepanjang Ramadan, kultum dan seterusnya banyak mengisyaratkan tentang keutamaannya. Kemudian juga faedahnya, ya, faedahnya sama kurang lebihnya. Kita masuk sekarang ke halaman 55, yaitu adab-adab berpuasa. Adab-adab berpuasa. Di antara adab-adab puasa itu ada yang wajib, ada pula yang sunnah. Yang pertama, sebagaimana telah kami jelaskan, berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga di penghujung waktunya. Masya Allah. Di penghujung waktunya artinya mendekati adzan subuh. Sebagaimana dalam hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Jadi sahur adalah makanan yang penuh berkah sekaligus menyalahi kebiasaan ahlul kitab. Maksudnya apa? Ahlul kitab, puasanya Yahudi, puasanya Nasoro itu terkadang nggak pakai sahur. Puasa di antara mereka itu puasanya wisol, ya, nyambung, ya. Jadi langsung ketemu nanti malam lagi, bukan maghrib. Sebagian ahli kitab itu bukannya peteng dedet. Kalau sekarang masuk waktu isya. Kalau Islam cukup dengan ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Kemudian segera berbuka bila telah datang waktunya, karena Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian sesudah iftar di alinea berikutnya hendaknya mengucapkan bacaan seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW apabila telah berbuka mengucapkan dzahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Haus atau dahaga hilang, urat-urat pun menjadi basah, dan pahala pun sudah dipastikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi inilah doa puasa yang riwayatnya paling sehat, paling aman. Ya, ada yang menghasankannya, ada yang lebih tinggi daripada itu. Ya, jadi dibandingkan riwayat-riwayat yang lain,
doa puasa atau doa berbuka puasa ini yang paling kuat secara sanadnya, ya, secara periwayatannya. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dan ini diucapkan ketika sudah apa? Sudah membatalkan. Jadi pertama kita ambil minuman atau makanan, bismillah, karena sebelum makan kita basmalah. Kemudian baru kita dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, ya. Dan kita boleh makan makanan yang sebagaimana kita biasa, atau kalau mengikuti Rasulullah yaitu kurma. Meskipun di Indonesia biasanya lek buka bersama intoe telu-telu, ya kan? Ya, kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sak mangkok, Pak. Ya, sak mangkok. Makan jenengan lek umroh total Ramadan genep di sana. Ini bocoran nih, Pak. Jenengan nggak perlu belanja oleh-oleh. Kumpul no mawon nih. Ya, kumpul kok pas genep sesasi, jenengan habis Idul Fitri balik ke Indonesia itu bisa buat oleh-oleh, Pak. Ya, lah sak mangkok orang Indonesia paling cuma ya itu tadi 3-5 sudah, karena nggak terbiasa. Itu masukkan koper, masukkan kerdus, wah mantep ya. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah mendengarkan adzan Isya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, kita loncati ya, karena kita ambil yang terpenting dari beberapa permasalahan. Halaman 92 ya, insya Allah kita lanjutkan sisanya nanti di Jumat berikutnya. Hal-hal yang membatalkan puasa terlebih dahulu ya, karena kita ambil ilmunya yang terpenting dari yang penting-penting lainnya. Semua hal yang membatalkan puasa selain haid dan nifas tidak menjadikan puasa seseorang batal kecuali ada 3 syarat, yaitu orang itu memahami, yaitu bukan orang yang jahil, kemudian ingat dan tidak lupa. Berarti orang haid, orang nifas itu jelas tidak boleh berpuasa, puasa malah haram ya, puasa haram. Atau orang-orang yang tidak memiliki 3 syarat ini, orang gendeng, nggak puasa nggak apa-apa mas, karena hilang kewarasannya. Atau orang lupa, namanya orang lupa. Makanya yang membatalkan puasa itu makan minum disengaja, ya, makan minum disengaja itu batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja maka nggak batal, ya, tidak batal. Cuma itu tadi, ketika dia sadar harus mandek di situ, ya, lagi makan lontong pedes, ya, kemudian pas pedes-pedesnya eling lah, kan Ramadan gimau, ya sudah, lah STV mandek mas, ya, resiko ditanggung sendiri, bangar-bangarnya ya sudah dinikmati aja. Tapi kalau sampai minum dan dia nggak inget sama sekali, lupa, maka itulah rezeki dari Allah. Ya selamat, malah selumun selamat, ya. Tapi ketika lontongnya itu ada di gigi, dia bagaimana? Ditelan dulu mas, ya, yang sudah ada di mulut ditelan. Lah sing neng tangan gimana? Lah itu taruh lagi, ya, jangan jadi alasan, ya, wah nanggung, enggak seperti ini, diletakkan. Begitu juga mencicipi makanan. Bagi muslimat silahkan mencicipi. Namanya mencicipi itu gimana mas? Mencicipi kan jenenge ya, ambil sedikit, set, habis itu dilepeh, itu mencicipi. Oh rasa mangkok ini. Suami bilang, bu, nggak gue mangkok, nyicipi makanan, nyicipi kok sak mangkok. Ya nggak apa-apa, katanya nyicipi boleh, bukan seperti itu. Ya itulah bedanya. Kalau orang-orang dulu nyicipi mudeng mas, iki kurang, ya, kurang ini, kurang bawang, kurang berapa. Sekarang kan goro-goro aneh, semuanya serba instan, bingung akhirnya.
Ngene-ngene, wah iki apa kurangnya? Ya bumbunya semuanya instan. Ya, Masya Allah. Nah, berikutnya pula yang sengaja adalah muntah. Ya, muntah sengaja membatalkan puasa. Loh, bagaimana muntah sengaja? Diogok-ogok. Ya, diogok-ogok. Atau sekarang kalau nggak diogok-ogok, pakai modus. Ya, dia terbiasa kalau mencium sesuatu, mukok, mabuk, ya, kemudian muntah, maka dia sengaja memang menghirup itu. Pokoknya lek nyedaki duren, wah ya mesti munek-munek mas. Poso sengaja mas cedek duren, intinya ben muntah. Ini sama hukumnya muntah secara disengaja. Wah mas, aku lagi ketemu pasanganku pengen mukok ya lah, itu bukan di sana. Ya saya nggak tahu obatnya kalau itu. Ya. Nah, kemudian di antara hal-hal yang membatalkan puasa itu ada yang termasuk semacam pengeluaran atau sesuatu dikeluarkan. Seperti apa? Jima, persetubuhan. Nah ini, masya Allah, ini masuk kategori. Ini bicara di siang Ramadan ya. Kalau di malam sudah bebas. Uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan kalian untuk berhubungan di waktu malam Ramadan. Tapi kalau pas puasa kok sampai kumpul antara suami dan istri, maka jangankan batal puasanya, tapi masih punya konsekuensi mengganti plus kafaroh. Mengganti plus kafaroh. Ya. Nah, sekarang hadisnya itu ada satu orang sahabat laki-laki datang. Halak tuh ya Rasul, aku udah binasa, aku binasa. Kenapa? Aku ngumpuli istriku. Wah, berarti kamu harus mengganti puasanya dan mengkafarohinya. Bayar denda mas, kafaroh itu. Dendanya apa? Pertama, itqu raqabah, membebaskan budak. Sekarang nggak ada perbudakan. Oke. Berarti yang kedua, siyam syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kaya minum ini loh, obat TBC ya mas, ya 6 bulan berturut-turut. Kalau ini 2 bulan berturut-turut, ngeclong siji baleni nah hitungannya dari awal. Ya, wis kena 15 dino atau kena 35 hari. Berarti wis karek seminggu kurang lebihnya kan. Kecolongi mas, itu dimulai lagi besoknya dari hari pertama. Waduh repot. Lah sampean lho kok iso-isone tengah-tengah Ramadan. Itu dendanya. Yang nomor 2. Nomor yang ketiga, it'amu sittinal masakin, memberikan makan 60 orang miskin. Nah, iki wae 20.000 ping swidak piro mas? Emangnya sak porsi 20.000 itu nggak ya? 20.000 kali 60 berapa? Sejuta? Wah, timbang rong sasi berturut-turut wes 1.200.000. Nggak bisa mas, harus urut. Nggak, ini bukan pilihan, harus urut. Membebaskan budak, nggak ada perbudakan. Maka nomor 1 lewat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini dulu dijalani. Ini dulu dijalani. Ternyata baru sebulan gagal lagi. Ya, dicoba lagi, gagal lagi, baru masuk yang nomor 3. Jadi jangan langsung golek penake, Mas. Wes nang sing ketelu wae lah, enggak bisa. Harus nomor 2. Kemudian permasalahan berikutnya adalah yang dapat kafaroh atau dendanya itu sopo? Suami dan istri atau cuma suami toh? Ayo, ya kan? Ya, wah, yo bareng loh Ustaz. Wong sing nglakoni yo wong loro kok, ya kan? Ya. Tapi masalahnya nas hadisnya enggak demikian. Rasulullah memerintahkan sahabat laki-laki tadi itu yang membayarkan dendanya. Ya, jadi istri aman, cuma mengganti di hari dia batal tadi. Ya, ini menjadi khilaf para ulama. Tapi kalau kami pribadi itu cenderung kepada madhab
sebagian madhab Syafi'i dan Ahmad yang menyatakan yang membayar kafaroh adalah suami atau yang laki-laki. Wah, ya gak adil gini. Masalahnya gini Mas, istri itu, mohon maaf nih bahasa kami ya, meskipun mungkin intensitasnya, syahwatnya mungkin dhuwur banget, tapi lek sing lanang ora gelem, ya ora dadi Mas. Ya mangga. Ya, meskipun di perempuan lagi gejolak syahwatnya tinggi, tapi kalau suami nggak ngeladeni, nggak terjadi namanya hubungan pasutri. Ya, sing gawe dadi apa? Ya wong lanang. Gitu? Makanya kafarohnya, dendanya ada di pihak suami. Makanya ngatos-ngatos. Ya, makanya jenengan pengen nikah jangan sekarang. Ya kan? Nanti Syawal aja nikahnya. Repot kalau sekarang, wah rong minggu neh poso. Ya. Itu. Ya. Ada. Masya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada hari Jumat berikutnya. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.